Waalaikumsalam dokter. Baik, sebelum memulai kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'al. Oke, baik Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini mohon maaf sebelumnya Dek ya, karena saya harus reschedule berkali-kali karena jadwal yang sangat mendadak sekali ya. Oke, baik aja kita belajar bersama-sama mengenai obat antikonvulsan, Parkinson, dan juga neurotropics. Sebelumnya saya mau tanya Dek, apakah kalian dapat pakar kejang atau epilepsi? Dapat materinya nggak? Belum, dokter. Ya, karena saya rasa kalian akan mendapatkan penyakit epilepsi itu saat di CPI 2, yaitu di semester 6. Ya, jadi ini emang agak kesingsal lah istilahnya ya. Penyakitnya ada di semester 6, tapi kalian udah belajar obatnya dulu di semester 4. Ya, tapi nanti biasanya di semester 6 akan diulang lagi, Dek. Gitu ya, tapi tidak selengkap saat di semester 4. Oke, next. Oke, obat antikonvulsan ya atau obat anti kejang ya. Konvulsi atau kejang. Yang pertama kita belajar dulu mengenai epilepsi. Jadi epilepsi, sebetulnya epilepsi itu kan, dia disebabkan karena peningkatan dari neurotransmitter yang eksitasi ya, eksitator ya, dia lebih tinggi daripada yang inhibitor atau inhibisi ya. Kalau misalnya kalian lihat ini ya, eee timbangannya nih Dek ya, ini kan E itu artinya eksitasi ya. Ini eksitasi dan yang I ini adalah inhibisi. Eksitasi maka aktivitas neuron ya itu akan berlebihan ya ketika eksitasinya terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya inhibisi ini bagian yang menghambat supaya tidak terjadi eksitasi, supaya aktivitas tidak terlalu berlebihan. Nah, neurotransmitter eksitasi, yang kalian tahu kan contohnya seperti glutamat ya. Kalau misalnya inhibisi contohnya seperti GABA ya. Jadi ketika terjadi kejang, glutamatnya dia akan naik, sedangkan GABA-nya yang bagian dia menginhibisi malah turun, begitu ya. Oke, ini jadi, suatu tanda ya dari suatu kejadian yang di mana dia itu, penyebabnya karena abnormal ya, aktivitas neuron yang berlebihan, yang abnormal dan sinkronisasinya itu bermasalah ya di neuronnya. Oke, nah salah satunya kenapa kok bisa terjadi eksitasi ini Dek, ya yang di dalam kotak ini, karena aktivitas kanal natriumnya terbuka. Intinya kenapa kok terjadi eksitasi ya, karena terjadi depolarisasi. Depolarisasi terjadi karena, kanal natriumnya ini dia terbuka, sehingga natriumnya dia influx. Ketika natriumnya banyak yang masuk terjadi depolarisasi, nah ini maka neuron bisa tereksitasi ya. Nah, penyebabnya apa? Tadi ya, eksitasi neurotransmitternya yang bekerja adalah glutamat. Jadi glutamatnya dia akan meningkat, ya. Sedangkan sebaliknya ya, kalau misalnya kalian tahu ya, gandengannya natrium adalah kalium. Kalau natriumnya dia masuk, maka kaliumnya dia keluar atau potasium ya. Kalium atau potasium, kalau natrium atau sodium.
kaliumnya ini akan keluar. Ya, jadi pada proses inhibisinya dia turun, maka kaliumnya banyak keluar. Kaliumnya banyak keluar, ya, sehingga apa gabanya juga ikut turun. Ya, intinya begitu. Jadi kalau ditanya kenapa kok bisa terjadi eksitasi, karena natriumnya influx, terjadi depolarisasi. Depolarisasi yang terlalu berlebihan ya. Karena apa? Kanal natrium dia terbuka lebar. Natriumnya masuk, kaliumnya keluar. Intinya begitu ya. Neurotransmitternya apa yang berperan? Glutamatnya naik, gabanya dia turun. Next. Oke, ini adalah klasifikasi ya dari epilepsi menurut Ilai 2017 ya. Jadi untuk epilepsi terbagi menjadi 3 ya. Ada vokal, ada general, dan juga ada unknown onset. Vokal artinya apa, Dek? Vokal itu artinya topis atau lesi dari penyebab epilepsinya itu hanya melibatkan satu hemisfer otak. Ya, kalau misalnya general maka melibatkan 2 hemisfer otak. Ya, ini saya hanya sepintas saja ya ngasih tahu teorinya, Dek. Nanti teorinya secara lengkap akan diajari saat di semester 6 ya. Nah, kalau misalnya vokal, kamu gimana cara membedakan antara vokal atau ini dia termasuk kejang general? Kalau misalnya kalian melihat misalnya ada orang kejang tapi cuma tangan tok yang bergerak, tangan kanan tok yang bergerak, atau ada salah satu anggota tubuh yang bergerak, itu namanya vokal. Tapi kalau general artinya apa? Tangan, kaki, keduanya dia sama-sama kelojotan. Karena dia melibatkan 2 hemisfer otak. Ya, jadi dia general. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sinetron atau di drama atau di mana itu ya, kalau misalnya model kejangnya dia satu badan itu namanya adalah general. Ya. Nah, vokal ini ada yang disadari, ada yang dia tidak sadar ya. Ini macam-macam, ada yang motor onset, ada yang non motor onset. Ya, kalau misalnya general onset itu ada yang motor sama yang non motor juga. Yang paling kalian ketahui, yang paling sering ya terjadi itu adalah yang tonik-klonik. Artinya apa? Kalau misalnya kalian melihat ada yang tadi ya saya bilang kelojotan, tangan kaki sama-sama bergetar gitu ya. Kaku bergetar itu adalah tonik-klonik, Dek. Ya, tonik itu adalah kaku di badan, kalau klonik itu tangan sama kaki ini sama-sama gerak. Nah, itu ya. Itu namanya tonik-klonik. Ada juga yang dia kejangnya berupa klonik aja, tonik aja, atau mioklonik aja gitu. Kalau mioklonik biasanya melibatkan hanya ekstremitas superior aja biasanya. Dan pasiennya masih sadar gitu ya. Tapi kalau tonik-klonik pasiennya ketika sudah selesai kejang tuh dia nggak sadar dia habis ngapain tadi. Gitu ya. Tonik tuh tiba-tiba dia pingsan, jatuh begitu ya. Nah, terus ini ya yang paling saya garis bawahi ini adalah non motor absence ya, atau absence ya. Absence atau nama lain juga petit mal ya. Kalau tonik-klonik tadi nama lainnya adalah grand mal. Itu zaman dulu terminologinya adalah grand mal, tonik-klonik itu. Kalau yang sekarang ya ini ya contohnya lainnya ya, absence ini ya. Ini kalau sekarang kita bilang absence. Kalau zaman dulu bilangnya petit mal. Ya, kalau tonik-klonik kan tadi satu badan kelojotan gitu kan. Kalau absence itu biasanya pada anak, Dek. Jadi kalau misalnya anak gitu ada keluhan, misalnya di soal gitu, ada anak siswa umur berapa 7 tahun atau 8 tahun gitu ya di kelas dia tiba-tiba sering bengong. Sering bengong tuh artinya kan cuma diem, menatap satu titik gitu kan, nggak bergerak sama sekali. Nah, setelah itu hanya beberapa detik atau beberapa menit. Nah, setelah itu dia sadar. Tapi kalau ditanya, "Kamu ngapain tadi?" Nggak sadar. Loh, ngapain? Kan nggak kenapa-kenapa, begitu. Itu namanya absence. Ya, petit mal ya. Nah, modelnya macam-macam, ada tipikal, atipikal, mioklon dan lain sebagainya ya. Nah, yang unknown onset berarti nantinya yang tidak termasuk keduanya itu tadi ya. Dan juga unclassified ya. Oke, next. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bagian ini ya. Ini adalah kanal ion ya, kanal ion dan juga transporter. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat tadi ya, terjadi depolarisasi, eksitasi kan awalnya terjadi depolarisasi dulu. Depolarisasi kapan terjadi? Ketika natrium influx atau natrium masuk ke dalam sel. Nah, kamu lihat ini ya yang ungu ini ya, Dek ya. Kanal natrium ini terbuka, natriumnya dia masuk. Ini influx. Ini kondisi saat kejang ya. Jadi saya membicarakan cerita ini saat dia kejang, bukan saat normal. Jadi saat kejang tuh natrium masuk. Ya, yang merah kaliumnya keluar, potasiumnya dia keluar gitu ya. Nah, pada dasarnya kan kalau misalnya natrium masuk NaKTPase ini kan dia sudah stop, natrium sudah terlalu banyak di dalam sel. Nah, harusnya kan dia nyetop. Nah, dia nyuruh kalium terbuka supaya kaliumnya keluar atau natriumnya langsung dikeluarkan, begitu kan. Nah, tapi pada proses kejang seperti ini beberapa transporter tidak berfungsi dengan normal ya. Nah, ketika natrium masuk, kalium keluar. Nah, ini kalau kalian lihat yang warna hijau itu chloride ya. Chloride juga masuk, Dek. Ya, pada dasarnya kan kalau misalnya chloride masuk itu kan dia muatannya lebih negatif. Ya.
muatannya sebenarnya lebih negatif ya, tapi di sini ada gangguan pada transporternya, pada gabahnya dia ada masalah. Yang harusnya klornya ini dia masuk, dia malah keluar. Ya, jadi apa namanya? Suasana ya, situasi di dalam sel ini dia jadi tambah positif gitu karena klornya itu kan negatif ya, dia malah hilang. Nah, sedangkan natrium kan positif, positif 2 lagi ya. Jadi dia banyak masuk. Nah, ketika terjadi situasi positif yang banyak di dalam sel itu disebut sebagai depolarisasi. Tapi kalau misalnya situasi dalam sel ini dia lebih negatif itu disebut sebagai hiperpolarisasi. Kejang atau eksitasi kapan? Saat depolarisasi, itu kan saat potensial aksi. Ya, kalau misalnya potensial aksi 1 kali aja ya nggak masalah deh, tapi kalau udah berkali-kali ya itu disebut sebagai kejang, ya. Nah, terus setelah itu ini ada kanal kalsium juga, kalsiumnya masuk. Intinya adalah kalau kalian tahu, yang membuat suasana lebih positif di dalam sel, nah itu kemungkinan besar adalah penyebab kenapa dia kejang. Jadi natrium, kalsium ya. Tapi kalau yang kalium ya dia keluar ya. Kalium kan dia positif ya, Dek, ya. Dia keluar ya. Nah, klorida dia keluar gitu. Oke, next. Jadi tata laksananya ya, kalau misalnya kalian lihat pelajari tadi dari kanal ion tadi, maka tata laksananya adalah yang pertama, harus ada obat yang bisa menyetop natrium terbuka supaya natriumnya efflux keluar atau stop supaya natrium tidak influx ya. Yang kedua, kaliumnya harusnya dia nggak terbuka semuanya ya. Terus yang ketiga, kalsium harus diblok ya supaya kalsiumnya tidak banyak influx. GABA harusnya gimana? Dinaikkan karena dia yang neurotransmitter yang inhibisi. Glutamat bagaimana? Dia neurotransmitter yang eksitasi kan, maka harus diturunkan ya. Nah, ini yang paling terakhir ini yang obat lumayan agak baru ya, tapi sebenarnya udah lama ya. Ini dia berikatan dengan SV2A atau ini adalah nama vesicle, protein dalam vesicle ya. Oke, next. Nah, yang pertama adalah yang menghambat kanal natrium atau kanal sodium dulu. Contoh obatnya adalah karbamazepin, phenytoin, lamotrigine, asam valproat atau piramat, lakosamid dan lain sebagainya. Ya, ini kalian mungkin sudah pernah dengar ya di pelajaran Dr. Vivi mungkin pain ya. Ada beberapa obat memang bisa digunakan juga antikonvulsan sebagai obat analgesik ya. Nah, intinya obat-obatan ini dia menyetop supaya natrium tidak banyak influx. Ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat deh ya di 3 bawah itu kan ada kanal macam-macam bentuk kanal ya, proses fase kanal itu ya. Yang pertama adalah resting. Fase resting atau fase istirahat ya. Jadi ketika kanal itu terbuka gitu ya, kemudian dia nutup itu nggak tiba-tiba langsung terbuka lagi. Jadi ada proses dia istirahat ya. Natrium ini kan dia banyak di luar kan. Nah, pada kondisi resting atau istirahat ya, activation gate ini dia tertutup. Ya, yang kalian lihat yang warna kuning ini deh, activation gate-nya tertutup. Nah, ketika itu tertutup, maka natrium dia tidak akan masuk ke dalam pori kanalnya. Ya, itu kondisi dia resting. Masih nunggu dulu beberapa menit ya, atau beberapa detik gitu ya. Nah, kemudian saat open ya, nah ini untuk activation gate-nya dia terbuka, sehingga porinya dia terbuka, natrium influx. Nah, akhirnya terjadi apa? Depolarisasi. Nah, kemudian kalau misalnya pada fase inactivated, ya ketika misalnya sudah waktunya berhenti gitu ya, waktu inactivated ya ganti gate-nya yang inactivation ini yang dia nutup. Tapi natriumnya dia masih masuk ke dalam porinya. Nah, setelah ini dia diblok deh ya, nanti ada fase dia hiperpolarisasi, dia akan lebih negatif karena positifnya kan ionnya sudah di-stop. Akhirnya dia lebih negatif ya hiperpolarisasi sampai nanti dia resting lagi. Mempersiapkan kanalnya bisa terbuka kembali. Nah, intinya begitu ya prosesnya. Nah, pada obat-obatan karbamazepin, phenytoin dan kawan-kawannya ini ya, dia istilahnya memperlama fase inaktivasi. Dia memperlama inactivation gate-nya ini nutup terus. Supaya apa? Supaya dia tidak segera ke resting. Ketika kalau misalnya dia segera ke resting, maka akan segera terbuka kan kanalnya. Nah, makanya sama si obat-obatan ini diperlama proses inaktivasi pada kanal tersebut. Begitu ya. Benar dia bekerja untuk menghambat influx pada natrium, tapi spesifiknya dia akan dia akan memperlama atau memperpanjang fase inaktivasi pada kanal sodium. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini ya, yang sebelah kiri ini ya, sama juga ya, ini kanal sodium atau natrium, ya obatnya ada karbamazepin sampai zonisamid ya. Natrium masuk ya, dihambat masuknya, meningkatkan keadaan steady state ya, akan proses inaktivasinya akan lama begitu ya, sehingga tidak akan terjadi aksi potensial
parsial ya. Nah, ketika sebelah kanan, sebelah kanan ganti ya. Tadi kan natrium ya dihambat. Sekarang kan kalsium juga harus dihambat. Nah, bedanya kalau yang tadi ini dia kita tidak membicarakan tentang gate yang activation gate sama inactivation gate, tapi dia langsung nutup aja kanalnya ya. Oleh siapa? Obatnya ada 2 ini ya. Yang paling sering digunakan ada asam valproat dan etosuximide ya. Intinya dia menghambat supaya kalsium dia tidak influx ya. Nah, pada 2 obat ini ya, spesifiknya dia menghambat kanal kalsium ya tipe yang T. Ya ini ya, true T-type kalsium ini ya. Kanal tipe T, kalsium tipe T ya. Contohnya ada asam valproat, etosuximide dan lain sebagainya sampai lamotrigine ya. Dan ini biasanya digunakan untuk kejang-kejang yang bagaimana? Kejang yang absence atau petit mole. Tadi yang saya bilang apa? Anak kecil bengong. Nah, itu adalah absence atau petit mole ya. Khasnya apa, Dek, kalau misalnya absence atau petit mole ini? Biasanya kalau dia di EEG hasilnya tuh keluar namanya spike wave. Ya, spike wave 3 Hz gitu ya namanya. Spike wave 3 Hz itu udah jelas pasti diagnosis adalah petit mole atau absence ya. Oke, next. Oh ya, back dulu, Dek, back. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, di sini kan ada yang sebelah kiri ya, natrium itu ada juga asam valproat atau valproic acid. Sebelah kanan kalsium juga ada valproic acid. Ya, artinya apa? Asam valproat ini unik ya, dia hampir bekerja di semua tempat, Dek. Dia bekerja di kanal kalsium, kanal natrium, dia bisa meningkatkan GABA, meningkatkan GABA, menurunkan glutamat. Nah, itu hal yang apa ya? Yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Karena dia paket komplit. Ya, tapi ingat, semakin banyak dia target kerjanya, maka akan semakin banyak efek sampingnya. Ya. Oke, next. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah kanal kalsium. Kanal kalsium ini juga begitu ya tadi ya, sama obatnya etosuximide dan juga asam valproat ya. Dia menghambat kanal kalsium tipe yang T ya. Intinya kalau misalnya ditanya apa obat lini pertama untuk absence dan petit mole atau petit mole, jawabannya adalah ya etosuximide. Kenapa? Karena dia hanya selektif berikatan pada kanal kalsium tipe T. Ya. Bagaimana dengan asam valproat? Kan dia juga sama. Iya, dia juga sama, tapi kan dia juga bekerja di kanal natrium, kalsium, dia meningkatkan GABA dan lain sebagainya. Ya. Dan efek sampingnya apa? Minimal. Profil efek sampingnya minimal kalau etosuximide karena dia lebih selektif ke sana. Begitu. Kalau asam valproat tidak. Gitu ya. Oke, jadi banyak efek sampingnya. Makanya kenapa kalau misalnya anak kecil ya, dia mengeluh kejangnya seperti ya absence tadi, ya maka lini pertamanya adalah etosuximide. Terus kemudian adalah gabapentin ya. Gabapentin dia namanya juga analog GABA. Analog artinya apa? Dia menyerupai GABA ya. Dia menyerupai GABA endogen ya. Dan dia ini termasuk lipid soluble, makanya dia kenapa bisa menembus BBB ya. Nah, dia bekerja di kanal kalsium juga ya, tapi tipenya PQ. Ya, tadi kan tipe T, sekarang tipe PQ ya. Nah, dia bekerja di kanal itu tapi ada subunit yang dia ikat yaitu alfa 2 delta 1. Sebenarnya alfa 2 delta 1 dan delta 2 yang dia ikat itu. Ya, sama seperti pregabalin. Sama seperti pregabalin. Sama pregabalin dia lebih poten ya, lebih bagus ya. Nah, kedua obat ini ya, ini juga bisa digunakan ya pada kasus-kasus seperti konvulsi atau sebagai analgesik ya. Nah, gabapentin ini karena dia juga bekerja pada GABA ya, Dek ya, pada kalsium, pada kanal kalsium. Nanti khusus untuk yang golongan benzodiazepin ini dia gabapentin ini dia nah ini ya oke ada di next slide. Next slide dulu, Dek. Oke, ini dulu aja ya. Oke, yang selanjutnya adalah levetiracetam. Ya, levetiracetam tadi dia bekerja pada SV2A. Ini adalah nama vesikel. Vesikel yang ditempeli proteinnya namanya adalah SV2A. Kalau misalnya kalian lihat ya di bawah itu ya, presynaptic neuron ada yang warna ungu itu, Dek ya. Dari awal ya natrium dia masuk ya, terjadi proses depolarisasi ya, kemudian
ada vascular release ya. Jadi di dalam bulat-bulat itu ya, yang titik-titik kuning-kuning itu adalah ini eksitator ya, berarti isinya adalah glutamat. Ya, jadi isinya ada glutamat. Yang sedangkan yang warna biru ini adalah inhibitor sinaps, maka ini namanya disebut sebagai GABAergic. GABAergic adalah sinapnya GABA. Kalau yang orange ini adalah glutamat, ini adalah sinapnya glutamat ya. Glutamatergic namanya. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, makanya di bulat-bulat yang titik-titik kuning itu isinya adalah glutamat ya. Kalau misalnya yang sebelah kanan titik-titiknya itu adalah isinya adalah GABA. Ya, intinya ketika terjadi depolarisasi, ya natrium dia masuk depolarisasi, glutamat yang di dalam vesikel ini sama dia dikeluarin. Oleh siapa? Oleh SV2A. SV2A yang ngasih apa ya? Ngasih kode. Oke, waktunya vesikel mengeksositosis ya. Ketika eksositosis dia akan mengeluarkan isinya ya, glutamat atau GABA ini ke dalam celah sinaps. Gitu ya. Nah, levetiracetam dia juga bekerja pada kanal kalsium ya, sama dia juga dihambat ya, kanal kalsiumnya. Jadi dia bisa punya dua mekanisme ya. Yang pertama dia mengikat SV2A tadi ya, supaya apa? Ya supaya nanti sama dia dilepaskan. Nanti kalau misalnya glutamat maka dia dihambat ya, supaya vesikelnya dia tidak melepaskan glutamat. Kalau misalnya SV2A yang ada di GABAergic maka sama dia malah di kode supaya vesikelnya dia mengeluarkan GABA di celah sinap. Intinya begitu ya, Dek. Nah, afinitasnya kalau misalnya dibandingkan sama brivaracetam, dia lebih bagus ya, 10 kali lebih bagus daripada yang levetiracetam. Dan levetiracetam ini bisa menjadi alternatif ya untuk kejang-kejang, untuk anti epilepsi ya. Dan dia juga cenderung aman untuk ibu hamil ya. Oke, terus kemudian, nah phenytoin ya, phenytoin dia juga bisa ya bekerja di kanal sodium ya, kanal sodium, kemudian oke ya. Phenytoin itu juga paling sering digunakan ya, dia tidak hanya bekerja pada kanal sodium tapi juga bisa bekerja pada kanal kalsium. Ya, phenytoin juga termasuk obat kejang, Dek. Misalnya kejang pada bayi, kejang demam. Nah, itu bisa juga diberikan phenytoin, tapi tidak untuk onset yang segera. Karena obat-obat seperti phenytoin, carbamazepine itu tidak untuk diberikan saat dia lagi kejang sekarang, tidak. Tapi untuk maintenance biasanya. Ketika sudah stabil, maka diberikan obat-obat itu. Kenapa? Karena onsetnya dia lama, sedangkan kamu butuh untuk segera menghentikan kejangnya. Gitu ya. Oke, nah kemudian yang lainnya adalah perampanel ya. Perampanel ini juga dia non-kompetitif AMPA, reseptor antagonis ya. AMPA, NMDA itu adalah reseptor dalam glutamatergic. Ya, ketika dia antagonis bagi dia menghambat supaya glutamat tidak dirilis. Perampanel itu ya. Ini dia antagonis reseptor AMPA ya. Next. Oke, terus habis itu yang carbamazepine ya, carbamazepine ini dia merupakan first line treatment ya untuk kejang-kejang yang general ya. Tadi kan kejang ada dua yang paling sering ya, yang paling sering terjadi adalah general juga vokal. Kalau misalnya general ya untuk first line treatment adalah carbamazepine. Tapi kalau misalnya yang vokal ya, first line treatmentnya adalah asam valproat ya. Nah ini tapi bisa juga yang carbamazepine bisa juga diberikan pada kejang yang vokal ya. Tapi utamanya adalah general ya. Nah, kemudian carbamazepine juga bisa ya digunakan sebagai terapi untuk analgesik ya, terutama untuk trigeminal neuralgia, glossopharyngeal neuralgia, neuropathic pain ya, dan juga manik ya. Dia juga bisa sebagai ini ya, penyakit depresif manik. Ya, ini nanti ketika kamu dapatkan di blok psikiatri. Oke, nah kemudian ini secara farmakokinetik ya. Life-nya dia 30 jam ya, sangat panjang sekali, maka pemberiannya dia tidak more frequent dosing, tidak ya, cukup single dose aja. Dan yang paling penting adalah dia merupakan strong inducer of hepatic enzyme ya. Artinya apa? Hati-hati ketika dia diberikan bersama dengan obat lain. Yang ada apa? Obat lainnya itu tidak akan berfungsi ya, nggak efisien. Kenapa? Karena sama dia di metabolisme semuanya. Makanya kenapa dia tidak boleh berinteraksi dengan obat-obat DM, OAT, oral kontrasepsi, dan lain sebagainya. Jadi diapakan ya harus dijarak, gitu ya. Oke, nah terus habis itu untuk efek sampingnya ya dia ngantuk. Karena apa? Sebenarnya carbamazepine ini dia juga bekerja di GABA ya. Apapun yang bekerja pada GABA itu pasti ada efek sedatifnya ya. Oke.
Kemudian ini ya, dia keluhannya tidak hanya ngantuk, tapi juga bisa pusing, ataksia, ya, motor disturbances, ya, gangguan motorik, ya, termasuk hiponatremia. Karena kan dia tadi menghambat influx ya, jadi kalau misalnya terlalu turun, maka terjadi water retention. GI problem ya, cardiovascular side effects, karena natriumnya juga yang dalam miokard juga akan terdampak, ya. Ada neutropenia ya, reaksi hipersensitivitas dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa ya dimulai dari dosis yang rendah ya. Kenapa ya? Karena efek sampingnya banyak sekali. Jadi harus dipantau secara berkala, mulai dari dosis yang rendah dulu. Oke, lanjutnya. Oke, kemudian phenytoin ya. Phenytoin juga merupakan alternatif ya pada kejang yang parsial dan general, bisa sebagai alternatif dua-duanya ya, onset yang vokal maupun yang general ya. Vokal tadi nama lainnya parsial ya, Dek ya. Kejang vokal tuh nama lainnya adalah parsial. Nah, tetapi hati-hati ya, dia juga tidak boleh diberikan pada kejang-kejang absans seperti yang tadi ya. Kejang yang bengong tadi itu nggak boleh. Carbamazepine, phenytoin itu nggak boleh diberikan pada kejang absans. Kenapa? Kalau kejang absans itu dia fokusnya di talamokortikal, di talamus dan korteks yang bermasalah. Jadi ada loop apa yang namanya ya, loop arus listrik itu yang berulang di sekitar talamokortikal. Ya, kalau misalnya diberikan yang phenytoin atau carbamazepine, dia tidak tepat pada sasaran di talamusnya. Karena kalau misalnya di phenytoin dan juga carbamazepine, dia kerjanya hanya di korteks. Ya, jadi malah bisa semakin memperberat kondisi kejangnya, ya. Nah, selanjutnya ini ya tadi dia memperlama fase inaktivasi, ya. Kemudian juga tersedia rapid dan juga extended release-nya. Hati-hati dia quit narrow ya, artinya apa? Kalau pakai dosis kecil ya hati-hati dengan resiko toksisitasnya. Kemudian untuk side effects-nya vertigo, ataksia, headache ya, nystagmus ya, tetapi dia tidak sedasi karena tidak bekerja di GABA, tidak seperti carbamazepine ya. Carbamazepine dia bisa bekerja di GABA ya, dia juga bisa meningkatkan GABA, makanya kenapa agak ada ngantuk-ngantuknya ya. Toksisitas ya jelas ya, dia akan mempengaruhi kardiak aritmia ya, miokardnya juga akan terganggu ya, malah bisa membuat bradikardi ya. Terus kemudian ada vestibular effects ya, GI problem ya. Banyak sekali ya. Nah, ini yang paling sering ya, sebanyak 20% adalah gingival hyperplasia. Karena dia bisa meningkatkan fibroblast dan juga peningkatan kolagen ya. Sehingga apa? Gummy smile ya. Apa sih? Gusinya tuh gede-gede tuh loh, Dek ya. Osteomalacia, megaloblastic anemia. Next. Oke, selanjutnya untuk phenytoin ini ya mekanismenya ya. Dia bisa memperlambat recovery ya dari kanal natrium ya, makanya dia dibuat lama inaktivasinya, kemudian dia memblok natrium ya, ujung-ujungnya dia sebagai anti epilepsi tadi yang menghambat influx pada natrium. Ini ya yang DIGO ini ya, drug induced gingival overgrowth atau hyperplasia. Ini ya kalau misalnya lihat ya yang sebelah kiri dan kanan itu ya menyebabkan proliferasi dari fibroblast dan juga proliferasi dari peningkatan dari kolagen ya. Nah, intinya adalah nanti dia akan menyebabkan terjadi akumulasi pada connective tissue, ya, menyebabkan hyperplasia pada gumnya. Oke, ini juga sama ya untuk yang phenytoin ya yang di bawah intinya sama ya. Nanti tinggal kalian baca. Next. Asam valproat ya merupakan broad spectrum tapi dia bekerja di banyak target ya. Jadi efek sampingnya pasti akan lebih banyak. Ini dia juga bisa sebagai alternatif dari kejang absans, mioklonik dan lain sebagainya, toniklonik ya. Dan lain sebagainya. Dia menghambat sustain repetitive firing ya, daerah korteks dan juga talamokorteks ya, karena dia juga bekerja di kanal kalsium tipe T, tapi juga bisa bekerja di kanal sodium ya. Dia juga bisa meningkatkan GABA ya, meningkatkan GABA sehingga apa efeknya dia pasti agak ngantuk. Ini yang paling penting ya, ini juga asam valproat dia merupakan potent inhibitor dari of histone deacetilasi ya, HDAC. Ya, ini penting sekali untuk menghambat sebagai antikonvulsi ya. Kemudian untuk farmakokinetik
konsentrasinya ya sekitar 1-4 jam dalam plasma. Kemudian untuk efek sampingnya ada GI problem ya, kemudian ada anoreksia, ada nausea dan vomit ya sekitar 16%, sedasi karena dia tadi bekerja di GABA ya, ataksia, tremor, peningkatan berat badan ya. Hati-hati ya, misalnya bisa diberikan pada anak yang absans tapi dia sudah obesitas ya, maka lebih baik dihindari. Kalau ada etosusamide mending pilih yang etosusamide ya, atau kalau misalnya ada penderita yang dia gemuk gitu ya, jangan diberikan ini karena dia bisa tambah naik berat badannya ya. Hepatotoksik ya juga. Kemudian kontraindikasi ya pada wanita yang childbearing age ya, hati-hati karena dia sifatnya teratogenik. Next. Nah, ini untuk cara kerjanya untuk asam valproat ya, dia juga bisa sebagai mood stabilizer ya pada kasus mania ya. Kemudian efeknya dia juga sebagai neuroprotection ya tadi ya, untuk HDAC, potent inhibitor HDAC tadi ya, dia gunanya adalah sebagai neuroprotection. Karena apa? Dia bisa menurunkan ROS ya, oxidative stress ya, exositosis, menurunkan glutamat exositosis ya, menurunkan apoptosis, menurunkan inflamasi dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk peningkatan GABA, ini ada contohnya seperti phenobarbital atau golongan benzodiazepin. Itu meningkatkan aktivasi dari GABA A reseptor, tipenya yang A ya. Dia berpengaruh pada kanal klorid. Jadi kanal kloridnya dibuka supaya kloridnya dia bisa influx. Oke, kemudian vigabatrin ya, vigabatrin ya, ini juga dia menghambat GABA transaminase. GABA transaminase ini yang nanti bakal mendegradasi ya. Jadi harapannya supaya tidak degradasi, dia tetap terbentuk supaya bisa meningkatkan GABA-nya, nggak dipecah gitu sama dia ya. Tiagabin ini artinya ini dia menghambat transporter GAT1. Jadi kalau misalnya di celah sinap GABA-nya terlalu banyak, maka sama dia akan ditransport kembali lagi ke dalam vesikel, disimpan lagi dalam vesikel. Gitu ya. Ada yang bocor, Dek, suaranya. Minta tolong di ya, di mute. Oke, itu tiagabin ya. Oke, next. Ini untuk reseptor GABA yang kalian lihat yang sebelah kiri itu adalah kanal kloridnya ya, itu ada GABA site ya, ada barbiturat site. Jadi site-nya dia masing-masing ada punya sendiri ya. Ada GABA site, ada benzodiazepin site ya, dan lain sebagainya ya. Steroid site ya. Biasanya kalau benzodiazepin ini dia butuh GABA dulu nempel baru dia bisa bekerja ya. Tapi kalau barbiturat dia tidak tergantung pada GABA gitu ya, Dek ya. Makanya kenapa efek barbiturat itu dia sebenarnya lebih diawasi ya, lebih diwaspadai efek sampingnya daripada benzodiazepin karena dia tidak ada yang ngontrol. Kalau misalnya benzodiazepin itu ada GABA endogen yang nempel aja dia bisa bekerja, tapi kalau barbiturat tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat yang sebelah kanan ini dia dari glutamat dia diubah menjadi GABA oleh GAD. Kemudian dari GABA dia akan diubah oleh GABA transaminase ya, didegradasi kecil-kecil. Nah, itu ya. Nah, oleh GABA ini nanti akan disimpan dalam vesikel ketika dia disimpan lah intinya ya. Kalau misalnya dia butuh maka di eksositosis dikeluarkan ke dalam celah sinaps ya. Makanya tadi ya contohnya kalau misalnya terjadi depolarisasi maka SV2A nanti kan akan memberi kode ke vesikel supaya dia mengeluarkan isinya. Ketika GABA sudah keluar ya eksositosis ke dalam celah sinap ya, kalau misalnya terlalu berlebihan di sini maka akan ditransport ulang oleh GABA transporter ya. Vigabatrin ya, dia menghambat supaya GABA tidak didegradasi, supaya tetap utuh di sana ya. Yang tiagabin dia menghambat transporter supaya dia tidak diambil kembali tidak direuptake kembali ke dalam sinap ya. Oke, nah kalau misalnya gabapentin, pregabalin, saproprol dan lain sebagainya ya dia bisa meningkatkan produksi GABA ya. Oke, kalau misalnya barbiturat ya, benzodiazepin dia bekerja di kanal klorid ya. Yang benzodiazepin dia meningkatkan frekuensi, kalau barbiturat dia meningkatkan durasi pembukaan kanal klorid ya. Sehingga apa? Karena kanal kloridnya bisa influx masuk ya, memberikan suasana yang lebih hiperpolarisasi. Next. Nah, kemudian ada GABA agonis ya, seperti benzodiazepin ya, merupakan sedatif anti-anxietas drugs ya, jelas dia sedatif ya.
broad spectrum juga ya, ada clonazepam dan juga clorazepam ya. Diazepam dan juga lorazepam ini yang paling sering digunakan sebagai penanganan status epileptikus. Status epileptikus itu artinya apa? Dia kejang berkali-kali ya, tapi nggak sadar-sadar. Di antara dua kejang dia tidak sadar itu disebut sebagai status epileptikus. Ya, kadang kan kalau misalnya kejang ya, selesai kita observasi kan dia sadar gitu. Ini nggak kejang terus berkali-kali ya. Ada yang bilang kalau kejangnya bisa lebih dari 30 menit. Nah, itu disebut sebagai status epileptikus. Kamu butuh obat yang onsetnya cepat, maka berilah diazepam dan atau lorazepam. Mana yang paling bagus? Lorazepam. Lorazepam onsetnya dia lebih cepat diazepam, tapi lorazepam ini durasinya dia lebih lama. Kamu kan butuh durasi yang lebih lama untuk kejang, untuk sebagai obat-obatan kejang. Kenapa? Karena targetnya adalah supaya mencegah terjadinya kejang berulang. Begitu ya. Makanya yang paling bagus adalah lorazepam sebetulnya. Tapi di mana-mana di Indonesia mungkin jarang ya ada lorazepam apalagi di perifer. Makanya biasanya pakai diazepam. Kalau diazepam onsetnya cepat tapi cepat habis. Makanya butuh berkali-kali ngasih. Apa yang terjadi? Efek samping yang ditakuti adalah gagal nafas ya, paralisis pada otot pernafasan. Oke ya. Jadi kalau misalnya yang benzodiazepin dia meningkatkan frekuensi pembukaan kanal chloride ya. Kalau misalnya barbitura tadi meningkatkan durasi pembukaan kanal chloride ya. Oke, terus kemudian ya maintenance terapi dan tolerance develop 1 sampai 6 bulan. Hati-hati ya, toleransi bisa muncul ya. Toleransi itu artinya apa? Dosis yang diberikan sudah tidak bermanfaat kembali ya. Jadi dia harus ada peningkatan dosis ya. Oke, terus kemudian sedasi ya jelas ini efek utamanya. Kemudian bisa muncul withdrawal syndrome ya. Next. Nanti coba kalian cari withdrawal syndrome itu seperti apa. Kemudian untuk barbiturat ya ini juga sama, dia untuk kejang tonic-klonik ya, vokal juga bisa ya. Dia lebih low toxicity ya, inexpensive ya, tapi efek sampingnya tetap diawasi ya karena dia tidak tergantung pada GABA. Dan dia berikatan ya allosterik ya, GABA barbiturat reseptor. Dan dia cara kerja utamanya adalah untuk memperpanjang durasi pembukaan kanal chloride ya supaya nanti lebih hiperpolarisasi ya. Sama toksisitasnya juga sedasi ya. Dia toleransi tadi membutuhkan dosis yang lebih tinggi ya, irritability, hyperactivity ya, agitasi dan lain sebagainya. Ya, ini ada hipoproteinemia ya, ada masalah pada perdarahan ya. Next. Nah, ini sama ya, ini titik tangkap kerjanya ya. Tiagabin tadi yang menghambat reuptake GABA ya. Vigabatrin yang menghambat enzim yang memecah GABA. Terus kemudian Progabate yang termasuk GABA mimetik ya, dia mirip seperti dengan GABA ya. Barbituran juga benzodiazepin tadi yang mempengaruhi pada kanal chloride ya. Next. Nah, ini rangkumannya ya, Dek ya. Carbamazepin dia kerjanya hanya di kanal natrium. Mana aja yang kerjanya dia di GABA dan juga glutamat. Coba lihat di asam valproat ini yang punya 3 mekanisme kerja ada di mana-mana ya. Oke, terus kemudian yang sebelah kanan juga sama ya, NMDA antagonis ini pada glutamat ya. Biasanya contohnya ini yang paling sering diberikan contohnya seperti levetiracetam ya tadi ya mengikat S2VA. Nah, ini meningkatkan GABA, juga asam valproat juga bisa meningkatkan GABA. Topiramat ya, dia menurunkan glutamat ya dengan menghambat AMPA, reseptor AMPA. Agonis reseptor AMPA ya. Kalau misalnya agonis reseptor AMPA, kalau NMDA tadi dia memblok ya. Next. Oke, terus kemudian, nah ini sama ya Dek ya, ini rangkumannya aja ya. Ini mungkin yang belum saya sebut retigabin ini. Retigabin tapi jarang ya. Ini dia menghambat supaya kaliumnya nggak keluar ya. Potasiumnya nggak keluar. Yang lainnya sama. Oke, next. Ini juga sama ya, diulang berkali-kali ya. Ini ya contohnya seperti reseptor NMDA yang bekerja pada reseptor NMDA di glutamat ya, felbamat, valproat, topiramat ya. Yang bekerja pada AMPA juga perampanel, fenobarbital ya. Topiramat juga bisa ya kerja di AMPA, jadi tidak hanya di NMDA. Next. Oke, nah ini rekomendasinya Dek ya, yang sebelah kiri dari Perdosi 2019 ya, ketika ada dewasa ada bangkitan parsial ya, parsial artinya tadi yang hanya melibatkan satu bagian tubuh ya.
Ini karbamazepin pilihan utamanya. 2 bisa levetiracetam, ada phenytoin dan zonisamid. Anak ya biasanya parsial pakai oxcarbazepin. Ya. Nih, kalau misalnya yang paling bawah anak dengan bangkitan Lena deh ya nama lainnya dari absans atau petitmal. ESM adalah etosusemide ya atau alternatifnya adalah asam valproat. Next. Oke, ini juga sama, nanti kalian baca next. Ya, ini juga sama ya. Next. Ya, ini tinggal diulang-ulang aja dibaca. Biasanya kalau kalian sudah menghafalkan, terus kalian lihat rangkumannya ini kayak lebih enak untuk memastikan hafalannya betul atau enggak. Next. Nah, sekarang anti Parkinson, next. Oke, misalnya anti Parkinson ya, ini kalau misalnya lihat dari sebelah kanan, ini adalah merupakan penyakit yang progresif deh ya, semakin lama semakin berat ya. Dulu sih bilangnya ini merupakan penyakit degeneratif ya, tapi semakin ke sini kayaknya macam-macam ya. Ini karena mutasi deh ya. Dia karena kehilangan dopamin ya, kehilangan dopamin dia turun, tapi asetilkolinnya naik. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang bertanggung jawab akan motorik ya. Nah, karena dopamin dia turun, ya seolah-olah asetilkolinnya yang naik, intinya begitu ya. Oke, berarti butuh obat yang bagaimana? Obat yang bisa meningkatkan dopamin dan menurunkan asetilkolin. Target obatnya seperti itu. Next. Nah, ini ya untuk dopamin ada 4 pathway-nya, ada nigrostriatal, mesolimbik, mesokortikal pathway, tuberoinfundibular pathway. Ya, ini adalah pathway dari 4 dopamin. Ya, ini nanti juga bisa kamu pelajari ya di psikiatri ya. Next. Nah, kita biasanya kalau misalnya fokusnya di Parkinson, fokusnya di nigrostriatal pathway. Nah, ini ya dopaminergic ya untuk terminalnya ya, ini dari makanan yang kita makan yang mengandung tirosin, dia akan diubah ya menjadi dopa diubah menjadi dopamin ya. Kemudian dia akan disimpan ke dalam VMAT. VMAT itu proteinnya vesikel ya, sama seperti tadi ya. Sama seperti yang punyanya levetiracetam tadi ya. Ini protein yang nempel di vesikelnya si dopamin ya. Ketika sudah terjadi depolarisasi, maka dopamin akan dilepaskan ke dalam celah sinap ya. Sama ketika berlebihan maka dia akan direaktif ulang oleh siapa? Transporternya namanya DAT-NAT ini ya. Oke. Nah, terus kemudian ini juga sama ya, nanti dopamin yang rilis ya akan berikatan dengan reseptor D1 atau D2. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, dopamin di sini yang tidak terpakai dia juga bisa didegradasi oleh siapa? COMT dan juga MAO. Ya, COMT dan juga MAO. Ini ada semua di presinap maupun di postsinap ya. Next. Nah, ini ya targetnya adalah kita bisa meningkatkan dopamin dengan apa? Cari aja obat yang mirip seperti dopamin. Contohnya apa? Levodopa. Ya, levodopa ini dia mirip seperti dopamin endogen ya. Nah, obat-obatnya ya levodopa tapi paling bagus dia bisa dikombinasikan dengan karbidopa dan juga entecapon ya. Dopamin agonis ya, contohnya seperti pramipexol dan lain sebagainya. MAOB inhibitor dia menghambat supaya tidak didegradasi ya, selegilin dan juga rasagilin. Termasuk obat antikolinergik. Tadi kan asetilkolinnya naik, maka kamu harus turunkan kan bisa dengan obat-obat antikolinergik. Nah, tapi biasanya alternatif deh ya. Karena apa? First line treatment dari Parkinson disease adalah berikan levodopa dulu. Ya, berikan levodopa kalau misalnya dia tidak membaik berikan levodopa ya. Atau first line treatment-nya juga bisa diberikan pramipexol. Jadi levodopa juga dopamin agonis merupakan first line treatment. Yang lainnya bisa tambahan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya di sini ya. Di dalam gambar ini deh ya. Nah, levodopa di sini kan menambah dopamin ya. Dopamin diberikan dari perifer ya, yang diberikan lewat perifer itu ya dia akan naik nanti ke BBB. Ya, dia akan naik ke BBB, kemudian nanti dia bisa didegradasi oleh MAOB dan juga COMT menjadi dopak dan 3-MT. Makanya sama si selegilin dan juga rasagilin dihambat jadi anti MAOB supaya dopaminnya tidak didegradasi. Tetap utuh di sana ya, termasuk tolkapon juga begitu ya. Ini juga dihambat anti COMT, menghambat COMT. Sama seperti perifer juga begitu ya. Perifer ya ada DDC namanya ya, dihambat sama dia namanya obatnya adalah karbidopa dan juga benserazid. Kalau yang menghambat COMT di perifer namanya entecapon ya. Oke, jadi makanya kenapa yang paling bagus adalah memberikan levodopa ditambah dengan karbidopa dan entecapon. Kenapa? Supaya tidak didegradasi. Kenapa? Biasanya yang masuk ke
pusat itu cuma sedikit, Dek. Yang paling banyak di perifer. Dan yang perifer paling banyak sama dia langsung didegradasi. Karena umurnya cuma singkat, biasanya langsung didegradasi, makanya dicegah sama si karbidopa dan entecapone. Makanya kenapa obatnya paling bagus ketika levodopa bisa dikombinasikan dengan karbidopa dan entecapone. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pramipexol tadi ya, dia yang aktivasi pada reseptor D1 dan D2 ya. Oke, next. Oke, ya kalau misalnya pramipexol tadi dia meniru seperti dopamin ya, dia meniru aksinya dengan berikatan dengan pada D1 atau D2 ya. Ini juga sama tadi ya obatnya entecapone, karbidopa dan lain sebagainya. Next. Nah, ini untuk dopaminergic ya levodopa ya. Ini adalah metabolic precursor dari dopamin yang first line treatment ya, dan biasanya paling bagus dikombinasikan karbidopa atau benzerazid dan entecapone tadi atau tolcapone ya. Bisa functional dopaminergic neurons ya, dan dia dikombinasikan dengan levodopa. Nah, oke. Jadi efek sampingnya bisa terjadi involuntary movements atau dyskinesia. Ya, jadi ada gangguan motorik. Ya, dan dia ada end of dose motor fluctuation. Artinya apa? Kalau misalnya udah pemakaian levodopa jangka panjang, ya, itu ke depannya itu bisa tiba-tiba kumat, kambuh ininya, bradykinesianya kambuh, rigiditasnya dia kambuh gitu, tiba-tiba seperti itu ya. Ini deh rapid fluctuation, jadi nggak jelas. Konsentrasi levodopanya di dalam plasma juga naik turun gitu. Makanya ada on off effect. Ya, end of dose itu dia biasanya gejalanya muncul sebelum dosis selanjutnya diberikan. Kalau on off effect biasanya ketika ya memang penggunaan jangka panjang ya, ini terjadi tiba-tiba dia bradykinesia atau tiba-tiba berhenti. Kalau Parkinson kalian sudah dapat kan, Dek, ya, pakarnya, Dek. Tahu ya kalau misalnya rigiditas tuh kekakuan, bradykinesia itu yang jalannya kayak robot, ya, hipomimik wajahnya nggak ada apa namanya, hipomimik ya, gitu. Oke, itu ya. Kemudian ada nausea dan anoreksia, hipotensi, psychological effects ya. Bisa juga schizophrenia like syndrome karena hiperdopamin malahan kalau terlalu banyak ya. Delusi dan halusinasi. Next. Oke, ini sekarang yang dopamin agonis ya, contohnya seperti pramipexol ya. Ini dia selektif ya mengikat D2 atau D3 ya. Oke, D1 bisa tapi nggak sebagus D2 dan D3 ya. Dan ini dia lebih bagus ya karena efek sampingnya dia lebih sedikit daripada yang levodopa tadi ya. Makanya kenapa ini juga bisa digunakan sebagai first line treatment ya. Kemudian contoh lainnya bisa bromokriptin ya, pergolide atau cabergoline ya, ini juga selektif ya terhadap D2 atau D3. Ini juga useful ya, limited side effects ya. Biasanya alternatif dari pramipexol bisa diberikan bromokriptin. Tapi bromokriptin sebetulnya ini zaman dulu masih digunakan, tapi sekarang sudah jarang ya. Kenapa? Karena ini risiko dari fibrotik ya, fibrotik paru, jantung dan lain sebagainya ya. Kemudian dia efek sampingnya somnolence ya, halusinasi ya. Nah, karena dopamin itu adalah apa, neurotransmitter yang senang istilahnya dia, membawa reward system ya, artinya kalau misalnya terlalu banyak ya, dia merasa kayak, "Ya aku senang terus," gitu. Dia tidak memikirkan resikonya, nggak punya ketakutan. Akhirnya apa ini ya, excessive gambling ya, dia berjudi berlebihan, overeating ya, karena senang ya, sexual excess ya, itu ya efek sampingnya. Untuk efek samping yang lain ya, half-life-nya short plasma half-life ya, maka more frequent dosing ya, bisa sampai 3 kali sehari ya. Rotigotin ini yang baru ya, transdermal patch. Next. Oke, terus selanjutnya adalah selegilin ya, MAOB inhibitor tadi yang mencegah supaya tidak terdegradasi ya. Secara poten lebih bagus rasagilin ya. Rasagilin dia efek sampingnya dia lebih sedikit ya daripada yang selegilin, tapi overall sama, cara kerjanya juga sama ya. Selegilin ya, ini juga bisa menyebabkan ansietas ya, insomnia ya, tapi kalau rasagilin dia efek insomnia dia lebih kecil daripada yang selegilin ya.
Obat terbaru lagi namanya safinamid ya, dia kerja tidak hanya di MMOP tapi juga dia bisa bekerja di kanal sodium dan juga kanal kalsium. Jadi bisa menurunkan glutamatnya. Ya. Next. Oke, jadi kalau misalnya tadi ya kesimpulannya untuk yang Parkinson ya, biasanya kalau misalnya Parkinson ya dia lansia dan usia lebih dari 65 tahun itu lebih direkomendasikan dengan levodopa. Tapi kalau misalnya usia yang lebih muda itu lebih biasanya rekomendasinya menggunakan yang dopamin agonis atau pramipexole ya. Oke, kenapa? Karena kalau misalnya itu tadi yang levodopa tetap ya dia lebih bagus ya memperbaiki gangguan motoriknya, bradikinesia, rigiditas ya. Dia onsetnya lebih cepat dan lebih tolerable sebetulnya terhadap di lansia ya. Oke, next. Oh yang amantadin ya, amantadin ini juga belum deh back. Amantadin ya ini juga meningkatkan dopamin ya dengan menghambat reseptor NMDA. Amantadin ini juga bisa diberikan pada kasus ini ya. Jadi Parkinson itu ada Parkinson disease dan ada Parkinsonism. Parkinsonism itu akibat drug induce ya, drug induce karena penggunaan antipsikotik. Jadi gejalanya mirip seperti Parkinson, tapi dia bukan Parkinson disease yang karena degeneratif atau karena mutasi tadi, tapi disebabkan karena obat-obatan. Ya, kalau misalnya amantadin digunakan untuk drug induce tadi itu lebih bagus. Ya, tapi kalau misalnya untuk Parkinson disease ini ya untuk mutasi ini dia sudah tidak terlalu direkomendasikan. Ya, karena dia tidak lebih poten daripada yang pramipexole atau levodopa, gitu ya. Tapi dia bisa menjadi alternatif ya untuk memperbaiki diskinesianya. Dia bagus untuk memperbaiki motoriknya. Kemudian ada antikolinergik ya, contoh seperti atropin ini juga bisa diberikan ya sebagai alternatif aja deh ya kalau yang ini ya. Karena sebetulnya kan dia hanya seolah-olah dia meningkat gitu kan. Yang paling bagus sebetulnya adalah untuk meningkatkan dopaminnya ya. Efek sampingnya apa? Dry mouth ya, efek yang kolinergik ya, antikolinergik, dry mouth, konstipasi, retensi, memory impairment dan lain sebagainya. Next. Nah, ini rangkumannya tadi ya untuk terapi derajat A, pramipexole ya, levodopa. Derajat A lain juga rasagilin tadi efek sampingnya dia lebih bagus ya, tidak membuat insomnia ya daripada selegilin. Next. Sekarang neurotropics. Oke, jadi neurotropik ada namanya neurotropik, ada namanya nootropik. Nootropik itu nootropik, nootropik. Kalau neurotropik itu lebih ke apa ya? Istilahnya lebih ke arahnya ke kesehatan serabut syaraf. Tapi kalau neurotropik lebih ke fungsi memori dan fungsi kognitif gitu ya. Oke, untuk yang nootropik biasanya digunakan untuk neurogeneratif ya, stroke, AD atau Alzheimer ya, dan lain sebagainya ya. Gunanya adalah untuk ini deh mendukung pertumbuhan dari neuron ya, regenerasi akson dan juga memperbaiki kerusakan neuron ya. Klasifikasi ada banyak ya, ada neurotropic factor ya, contohnya seperti ada BDNF, GDNF, NGF dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya golongan ini yaitu untuk mempercepat neurogenesis ya, membentuk sinaps yang baru ya, memicu simpatogenesis dan lain sebagainya ya, mencegah apoptosis ya. Biasanya itu ya yang neurotropic factor nih endogen biasanya ada dalam tubuh kita sudahan ya. Antioksidan ya untuk mencegah ROS ya, kemudian bioenergetic supplements ya, ini dia untuk meningkatkan metabolisme mitokondria ya. Dia fungsinya untuk mendukung ini ya metabolisme mitokondria. Termasuk nanti ada itu ya koenzim Q10 ya untuk sintesis ATP di membran di sel neuronnya ya, nikotinamid untuk menghasilkan energi. Kemudian vitamin B1 atau tiamin ya, dan juga B6 atau piridoksin ini merupakan kofaktor enzimatik ya. B12 atau kobalamin ya ini kofaktor utama juga untuk sintesis lubung mielin ya. Ya makanya kenapa yang B12 nih yang paling sering direkomendasikan di penyakit-penyakit syaraf gitu. Kemudian sitikolin ini prekursor fosfolipid ya. Fosfolipid itu merupakan komponen utama pembentuk membran syaraf ya. Jadi ini penting sekali gunanya untuk merepair dan juga sebagai proteksi. Kemudian untuk piracetam ini yang paling sering digunakan ya ini yang nootropik sebenarnya itu adalah piracetam ya sebagai plasticity ya. Dia istilahnya meningkatkan kemampuan neuron ini untuk bisa memperbaiki diri ya. Next. Vitamin B12 ya dari kobalamin ya ini kobalamin untuk bentuk
preparatnya, bentuk sediaan di luar yang dibuat-buatan itu adalah hidroksikobalamin. Tapi untuk bentuk aktifnya itu ada metilkobalamin dan juga adenosilkobalamin. Metil B12 dan juga ado B12 ya. Ada dua itu yang untuk bentuk aktifnya ya. Bentuk fungsionalnya istilahnya ya. Kemudian untuk yang dia waktu paruhnya lebih lama, yang hidroksikobalamin, ini yang dibuat ya, Dek, yang buatan, sehingga frekuensi pemberiannya dia lebih jarang. Biasanya bisa penggunaannya bisa 1 minggu sekali gitu ya. Ada yang oral dan juga ada yang parenteral ya. Biasanya bisa digunakan untuk keracunan sianida juga yang kalau hidroksikobalamin. Kemudian untuk metilkobalamin ya, ini kofaktor enzim metionin sebetulnya ya. Penting sekali untuk sintesis protein dan juga penyusun lipid penyusun saraf ya, tadi pembentuk membran sarafnya ya. Kemudian dia bisa untuk ini ya, pembentuk utama untuk mielin ya, pembentuk fosfolipid utama untuk mielin dan juga untuk regenerasi akson. Ya, biasanya digunakan untuk metilkobalamin ini digunakan untuk neuropatik, penyakit degeneratif, vaskular pun juga bisa gitu. Kemudian kemudian untuk yang eh kobalamin, untuk metilkobalamin tadi sudah ya. Oke, ini penyakit-penyakitnya ada diabetes neuropati, Bell's palsy, Alzheimer, Parkinson disease dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, Adik ya, untuk yang B12 ya. B12 ya, untuk metilkobalamin juga adenosilkobalamin, ini ada SAM. SAM ini yang komponen aktifnya ya, Dek ya. Ini ya yang bisa membentuk selubung mielin tadi. Ya, kemudian dia ini ya ada pembentuk produce cytokines, ini ya ada beberapa sitokin yang dirilis juga untuk meregenerasi serabut syaraf ya dan juga selubung mielin ya. Next. Oke, kemudian ada piridoksin ya. Piridoksin ini bentuk aktifnya adalah PLP atau piridoksal 5 fosfat ya. Dia bekerja di sistem adrenergik ya untuk sintesis norepinefrin, serotonergik ya sebagai kofaktor pembentuk serotonin, glutamatergik ya untuk menyeimbangkan antara glutamat juga GABA ya. Untuk yang B6 piridoksin ini bisa meningkatkan GABA dengan mengubah glutamat menjadi GABA. Indikasinya biasanya digunakan untuk gangguan kognitif, kejang, depresi dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian ya, ini ada yang piridoksil 5 fosfat ini adalah bentuk aktifnya. Yang dia bisa meningkatkan GABA dari perubahan glutamat acid menjadi GABA. Next. Kemudian tiamin ya, tiamin merupakan koenzim dari metabolisme ini ya, karbohidrat di siklus Krebs ya, Dek ya, untuk produksi energi ya. Bentuk aktifnya adalah TPP atau tiamin pirofosfat ya untuk menghasilkan ATP ya. Dia juga bisa membentuk selubung mielin ya, mengatur kecepatan impuls ya. Kemudian ya dia juga bisa ya, dia juga memiliki antioksidatif ya, peran antioksidatif untuk menurunkan ROS. Next. Nah, ini ya untuk TPP ini Dek ya, ini adalah bentuk aktifnya dari tiamin ya. Ini dia terlibat dalam siklus Krebs ya, ini adalah untuk meningkatkan, membantu pembentukan mielin juga. Next. Ini B1 tiamin ya, ini ya untuk sintesis asam nukleat, pembuatan neurotransmitter juga mielin ya. B6 ini untuk pembentukan neurotransmitter, DNA dan juga RNA. B12 tokobalamin ya, terlibat dalam metabolisme fatty acid, neurotransmitter dan membuat mielin. Next. Sekarang yang nootropic ya. Nootropic ya, ini tadi yang smart drugs. Kenapa disebut smart drug? Karena dia bisa meningkatkan memori dan juga kognitif ya. Ini ya, memori dan juga learning. Kemudian dia biasanya digunakan untuk yang ada memory loss ya, retardasi mental dan lain sebagainya. Piracetam ini merupakan derivat dari GABA, tetapi dia tidak berhubungan dengan GABA. Artinya apa? Dia tidak sedatif. Ya. Dan dia bisa memodulasi kanal kalsium dan juga kanal kalium ya. Kemudian dia juga positif allosterik ya, modulator reseptor AMPA. Artinya dia bisa meningkatkan sensitivitas ya pembentukan glutamat. Soalnya glutamat penting juga untuk learning dan juga memori ya.
Terus kemudian yang paling penting juga dari piracetam ini dia bisa memperbaiki fluiditas membran D. Artinya apa? Dia bisa memperbaiki kelenturan dinding sel sarafnya. Jadi komunikasi antara sel sarafnya dia akan lebih lancar ya. Dia bisa meningkatkan sirkulasi vaskuler ya dan juga konsumsi oksigen ya. Itu lebih lancar ya. Oke. Kemudian sitikolin ya, sitikolin ini adalah biosintesis dari fosfatidilkolin ya. Ini juga komponen penting sekali untuk pembentukan membran sel neuron. Next. Nah, ini ya kalau misalnya kalian lihat ya, sitikolin ini ya, dari fosfolipasa A2 dia akan diubah menjadi asam arakidonat ya. Sehingga nanti akan memodulasi rilisnya dari leukotrien dan juga prostaglandin yang menyebabkan terjadinya inflamasi. Makanya kenapa sitikolin di sana dia menghambat fosfolipasa A2 ya, dia bisa juga sebagai antiinflamasi. Jalur yang lain bagaimana? Dia bisa menghambat NF-kappa B, pesinyalan NF-kappa B ya, dia bisa memodulasi aktivitas mikroglial ya. Kemudian dia mencegah sekresi yang terlalu berlebihan dari glutamat ya, mencegah ROS dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan adalah rangkumannya ya. Next. Nah, ini juga sama ya antara untuk sitikolin ya neuroproteksi ya. Yang bawah ini piracetam ya untuk merestore neurotransmission ya, meningkatkan neuroplasticity, neuroproteksi ya sebagai antikonvulsan karena tadi dia bisa menurunkan glutamat juga ya. Efek pentingnya juga bagus untuk vaskuler ya, bisa menurunkan adesi, eritrosit ya dan juga menurunkan vasospasme. Next. Oke, alhamdulillah sudah selesai, Dek. Oke, ada pertanyaan dari sini? Dokter, mohon izin saya izin bertanya. Iya.